Kamu sudah mencoba berkali-kali. Kamu sudah berganti pekerjaan, sudah pindah kota, sudah memulai hubungan baru, sudah membaca buku-buku yang katanya mengubah hidup, sudah menonton video motivasi sampai tengah malam, sudah menulis target di awal tahun dengan tinta tebal dan tekad yang terasa sungguh-sungguh. Tapi entah kenapa, beberapa bulan kemudian kamu menemukan dirimu di tempat yang sama, masalah yang sama, perasaan yang sama, pola yang sama. Dan di titik itu, diam-diam muncul satu pertanyaan yang tidak berani kamu ucapkan keras-keras. Apa yang salah dengan aku? Berhentilah sejenak, tarik napas perlahan, hembuskan. Karena jawabannya bukan yang kamu kira. Bukan karena kamu kurang berusaha. Bukan karena kamu tidak cukup pintar. Bukan karena hidupmu dikutuk atau nasibmu memang begini. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang sedang terjadi. Sesuatu yang tidak pernah diajarkan kepadamu di sekolah, tidak pernah dijelaskan oleh keluargamu, dan hampir tidak pernah dibicarakan secara jujur dimanapun. Hidupmu tidak berputar di tempat yang sama karena dunia luar tidak mendukungmu. Hidupmu berputar di tempat yang sama karena ada bagian dari dirimu, bagian yang paling dalam, paling tersembunyi, yang diam-diam sedang menciptakan ulang realitas yang sama. Lagi, dan lagi, dan lagi. Di perjalanan ini, kita akan membongkar mekanisme itu sampai ke akarnya. Kamu akan melihat dengan jelas bagaimana pola itu terbentuk, bagaimana ia bekerja tanpa kamu sadari, dan yang paling penting, bagaimana cara keluar dari lingkaran itu untuk selamanya. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, aku perlu kamu melakukan satu hal. Jangan hanya mendengarkan, rasakan setiap kata ini masuk ke dalam dirimu. Karena kesadaran yang hanya berhenti di kepala tidak akan mengubah apapun. Yang mengubah hidup adalah kesadaran yang turun ke tubuh, ke perasaan, ke cara kamu melihat dirimu sendiri. Siap? Kita mulai. Ada sebuah cerita yang mungkin terasa sangat familiar. Seseorang merasa hidupnya stagnan. Ia memutuskan untuk berubah. Ia membuat rencana baru, memulai kebiasaan baru, bahkan mengubah lingkungannya. Dan untuk beberapa waktu, semuanya terasa berbeda. Ada semangat, ada harapan, ada perasaan bahwa kali ini akan berbeda. Lalu perlahan, tanpa ia sadari, kebiasaan lama mulai kembali, satu persatu. Sampai suatu hari ia menoleh ke belakang dan menyadari bahwa ia sudah kembali ke titik awal, dengan wajah yang sedikit lebih lelah, dan keyakinan yang sedikit lebih retak. Apakah ini terdengar seperti hidupmu? Berhentilah sejenak, tarik napas, rasakan. Kebanyakan orang menyalahkan diri sendiri di titik ini. Mereka berkata, "Aku memang tidak konsisten. Aku memang tidak disiplin. Aku memang tidak sekuat orang lain." Tapi itu bukan kebenaran. Itu hanya cerita yang mudah. Kebenaran yang lebih dalam adalah ini. Kamu tidak kembali ke titik awal karena kamu lemah. Kamu kembali ke titik awal karena ada sistem di dalam dirimu yang jauh lebih kuat daripada niatmu. Sistem yang bekerja diam-diam, tanpa izinmu, tanpa henti. Dan sistem itu punya satu tujuan tunggal yang sangat sederhana. Mempertahankan apa yang sudah dikenal, bukan apa yang terbaik untukmu. Bukan apa yang kamu inginkan, tapi apa yang sudah dikenal. Inilah yang oleh ilmu saraf disebut sebagai homeostasis identitas. Tubuh dan pikiranmu memiliki gambaran internal tentang siapa kamu, tentang seberapa besar hidupmu seharusnya, seberapa banyak uang yang layak kamu miliki, seberapa bahagia kamu diizinkan untuk merasa, seberapa jauh kamu boleh melangkah. Dan setiap kali hidupmu mencoba bergerak melampaui gambaran itu, sistem itu akan menarikmu kembali. Seperti karet yang direntangkan terlalu jauh. Ini bukan metafora spiritual, ini mekanisme nyata. Dan ia bekerja pada hampir semua orang. Pertanyaannya bukan apakah sistem ini ada di dalam dirimu. Pertanyaannya adalah, gambaran seperti apa yang sudah tertanam di sana. Sebelum kamu berusia 7 tahun, otakmu berada dalam kondisi yang sangat berbeda dari sekarang. Gelombang otakmu bergetar pada frekuensi yang hampir sama dengan kondisi hipnosis.
Tidak ada filter kritis, tidak ada kemampuan untuk mempertanyakan. Semua yang kamu lihat, dengar dan rasakan langsung masuk ke dalam alam bawah sadar dan menjadi cetak biru realitasmu. Berhentilah sejenak. Tarik napas perlahan. Biarkan ini mendarat. Di masa itu, kamu tidak memilih apa yang kamu percayai. Kamu hanya menyerap. Kamu menyerap cara orang tuamu berbicara tentang uang. Kamu menyerap bagaimana orang-orang di sekitarmu merespons kegagalan. Kamu menyerap pesan-pesan halus tentang siapa kamu, apa yang kamu mampu, dan seberapa besar hidupmu seharusnya. Jika kamu tumbuh di lingkungan di mana uang selalu menjadi sumber konflik, kamu belajar bahwa uang itu berbahaya, sulit, atau tidak pernah cukup, bukan karena seseorang mengajarkannya secara langsung, tapi karena tubuhmu merekamnya sebagai kebenaran. Jika kamu sering merasa diabaikan, tidak didengar, atau harus berprestasi untuk mendapatkan cinta, kamu belajar bahwa kamu harus terus membuktikan diri agar layak. Bukan sebagai pilihan, sebagai program yang berjalan otomatis. Jika orang-orang di sekitarmu hidup dalam ketakutan akan masa depan, kamu menyerap getaran itu ke dalam sistem sarafmu, dan itu menjadi baseline normalmu. Itulah asal-muasal gambaran itu, bukan dari pilihanmu, dari masa lalumu. Dan inilah bagian yang paling penting untuk kamu pahami. Gambaran itu tidak tersimpan di pikiranmu. Ia tersimpan di tubuhmu, di sistem sarafmu, di cara jantungmu berdetak ketika kamu memikirkan masa depan, di ketegangan yang muncul di bahumu ketika kamu melihat tagihan, di rasa sesak di dadamu ketika sesuatu dalam hidupmu mulai terasa terlalu baik. Kamu tidak berputar di tempat yang sama karena pikiran sadarmu memilihnya. Kamu berputar di tempat yang sama karena tubuhmu belum tahu bahwa ada cara lain untuk hidup. Ada beberapa pola yang hampir selalu muncul ketika seseorang terjebak dalam lingkaran ini. Dan kemungkinan besar, kamu mengenali setidaknya satu dari mereka. Pertama, kamu sering merasa hampir berhasil, tapi tidak pernah benar-benar sampai. Kesempatan datang, tapi selalu ada satu hal yang membuatnya tidak jadi. Kamu sudah di titik yang sangat dekat, lalu sesuatu terjadi. Kamu mundur, atau situasinya berubah, atau tiba-tiba kamu tidak lagi merasa yakin, dan kamu menyebutnya nasib. Padahal ada bagian dari dirimu yang diam-diam merasa tidak aman untuk benar-benar sampai. Kedua, kamu terus menarik orang atau situasi yang sama, hanya dalam kemasan yang berbeda. Pasangan berganti, tapi dinamikanya sama. Pekerjaan berganti, tapi bosnya terasa sama. Lingkungan berganti, tapi konfliknya terasa familiar. Ini bukan kebetulan, ini frekuensi. Kamu sedang memancarkan sinyal yang memanggil energi yang sama berulang kali. Ketiga, kamu merasa paling nyaman justru ketika hidupmu tidak terlalu baik. Ini yang paling halus dan paling jarang disadari. Ketika hidup mulai mengalir, ada rasa tidak nyaman yang muncul. Sebuah bisikan kecil yang mengatakan ini tidak akan bertahan, atau aku tidak pantas untuk ini. Dan tanpa sadar, kamu melakukan sesuatu yang merusak momentum itu. Bukan karena kamu ingin gagal, tapi karena sukses terasa asing. Dan otak selalu kembali pada yang dikenal. Berhentilah sejenak, tarik napas, jujurlah pada dirimu sendiri. Apakah salah satu dari pola ini terasa seperti hidupmu? Jangan buru-buru menjawab dengan logika. Tutup mata sejenak, rasakan. Karena tubuhmu sudah tahu jawabannya jauh sebelum pikiranmu mengakuinya. Ini adalah sesuatu yang mungkin tidak ingin kamu dengar. Tapi, ini perlu dikatakan dengan jelas. Selama kamu hanya mengubah strategi di luar, tanpa mengubah gambaran di dalam, kamu hanya sedang mengganti kostum, bukan orangnya. Kamu bisa membaca semua buku tentang produktivitas. Kamu bisa mengikuti semua kursus tentang bisnis. Kamu bisa membuat jadwal yang sempurna dan rencana yang paling logis. Tapi jika di lapisan terdalam dirimu masih ada keyakinan bahwa kamu tidak cukup layak, tidak cukup mampu, atau bahwa hidup selalu sulit, semua strategi itu akan runtuh. Hanya tinggal waktu, bukan karena strateginya salah, tapi karena tanah tempatnya ditanam belum siap. Bayangkan ini, kamu memiliki benih yang paling unggul di dunia.
Kamu menanamnya dengan teknik yang paling canggih. Kamu menyiraminya setiap hari dengan penuh dedikasi. Tapi tanahnya penuh dengan racun lama, keyakinan lama, luka lama, program lama yang belum diselesaikan. Benih itu tidak akan tumbuh. Bukan karena benihnya buruk, tapi karena tanahnya belum siap menerimanya. Itulah kenapa banyak orang yang sudah tahu semua teorinya, yang sudah membaca, yang sudah belajar, yang sudah mencoba, tetap saja tidak bergerak. Bukan karena mereka tidak mau, tapi karena pengetahuan di kepala tidak otomatis mengubah program di tubuh. Yang mengubah program di tubuh adalah pengalaman emosional yang baru, bukan informasi baru. Dan inilah perbedaan yang mengubah segalanya. Mari kita lihat mekanismenya dengan sangat jelas. Di dalam dirimu ada gambaran tentang siapa kamu. Gambaran ini mencakup segalanya. Berapa banyak yang bisa kamu miliki? Seberapa baik hidupmu bisa menjadi? Seberapa layak kamu untuk dicintai? Seberapa aman kamu untuk bermimpi besar? Gambaran ini menciptakan emosi yang konsisten. Jika gambaran batinmu adalah seseorang yang selalu kekurangan, kamu akan terus-menerus merasakan emosi kekurangan, kecemasan, ketakutan, urgensi, rasa tidak aman. Bahkan ketika situasinya tidak benar-benar mengancam, emosi yang konsisten itu menciptakan tindakan yang konsisten. Kamu mengambil keputusan dari ketakutan. Kamu menghindari peluang yang terasa terlalu besar. Kamu kembali ke zona nyaman yang sudah dikenal, meski tidak menyenangkan. Kamu merusak hal-hal yang mulai terlalu baik, dan tindakan yang konsisten itu menciptakan hasil yang konsisten. Hasil yang sama, lagi dan lagi. Lalu hasil itu mengkonfirmasi gambaran lama. Lihat, aku memang begini. Hidupku memang selalu begini. Lingkaran tertutup, sempurna, dan sangat sulit ditembus dari luar. Berhentilah sejenak, tarik napas perlahan. Rasakan berat dari mekanisme ini. Kamu tidak berputar di tempat yang sama karena dunia tidak adil. Kamu berputar di tempat yang sama karena sistem ini bekerja persis seperti yang dirancang untuk melindungimu dari hal yang tidak dikenal. Bahkan jika hal yang tidak dikenal itu adalah kehidupan yang jauh lebih baik. Sekarang pertanyaan terpenting, bagaimana cara keluar? Dan jawabannya mungkin terasa sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Titik awal perubahan bukan di tindakanmu, bukan di strategimu, bukan di lingkunganmu. Titik awal perubahan adalah di identitasmu. Bukan siapa yang kamu inginkan menjadi, tapi siapa yang kamu yakini dirimu saat ini. Di momen paling sunyi, paling jujur, paling tanpa topeng. Karena selama gambaran batin itu tidak berubah, apapun yang kamu bangun di luar hanya bersifat sementara. Itu akan runtuh kembali ke level yang sesuai dengan identitas defaultmu. Tapi, ketika gambaran batin itu bergeser, ketika di lapisan terdalam dirimu mulai ada keyakinan baru tentang siapa kamu dan apa yang mungkin bagimu, realitas tidak punya pilihan lain selain menyesuaikan. Ini bukan konsep mistis, ini cara kerja manusia. Jadi bagaimana cara mengubah gambaran batin itu? Ada 3 pintu masuk, dan ketiganya harus dimasuki bersamaan karena ketiganya saling menopang. Pintu pertama adalah kesadaran. Kamu tidak bisa mengubah sesuatu yang tidak kamu sadari. Langkah pertama adalah melihat dengan sangat jelas, tanpa menghakimi, tanpa menyalahkan diri sendiri, program apa yang selama ini berjalan di dalam dirimu. Coba lakukan ini sekarang. Pikirkan satu area dalam hidupmu yang terasa paling stagnan. Pekerjaan, keuangan, hubungan, kesehatan, pilih satu. Lalu tanyakan ini dengan jujur. Jika ada bagian kecil dari diriku yang percaya bahwa aku tidak bisa melampaui titik ini, bagian itu percaya apa tepatnya? Diam sejenak, tarik napas, biarkan jawabannya muncul. Jangan dipaksa, jangan disensor. Mungkin akan muncul sesuatu seperti, aku tidak cukup pintar untuk ini. Atau orang seperti aku tidak mendapatkan hal sebesar itu. Atau kalau aku terlalu berhasil, orang-orang akan meninggalkanku. Apapun yang muncul, itu bukan kebenaran, itu program. Dan program bisa diubah. Pintu kedua adalah pengalaman emosional baru. Ini bukan tentang berpikir positif. Ini tentang secara aktif menciptakan pengalaman di dalam tubuhmu yang berbeda dari baseline lamamu.
Setiap hari, luangkan beberapa menit untuk benar-benar merasakan, bukan hanya membayangkan, versi dirimu yang sudah melampaui titik itu. Bukan dengan visualisasi yang dipaksakan, tapi dengan pertanyaan sederhana. Bagaimana rasanya jika aku sudah di sana? Bukan apa yang akan aku miliki, tapi bagaimana rasanya di dalam tubuhku? Lebih ringan? Lebih tenang? Lebih stabil? Lebih bebas? Cari sensasi itu, walau hanya beberapa detik, dan ulangi setiap hari. Karena setiap kali kamu merasakan emosi yang baru, kamu sedang membangun jalan saraf baru di dalam otakmu. Kamu sedang melatih tubuhmu untuk mengenal frekuensi baru sebagai sesuatu yang aman, bukan asing. Dan perlahan, baseline emosionalmu bergeser. Hal yang dulu terasa terlalu besar mulai terasa mungkin. Hal yang dulu memicu ketakutan mulai terasa netral. Pintu yang dulu tertutup mulai terasa seperti pilihan nyata. Pintu ketiga adalah tindakan yang selaras. Ini bukan tindakan besar. Ini tindakan kecil yang konsisten, yang datang bukan dari ketakutan, tapi dari gambaran baru tentang siapa kamu. Setiap kali kamu menghadapi pilihan kecil dalam hidupmu, berhentilah sejenak dan tanyakan satu pertanyaan. Bukan apa yang biasanya aku lakukan, tapi apa yang akan dilakukan oleh versi diriku yang sudah melampaui titik ini. Lalu lakukan itu, meski terasa asing, meski terasa tidak nyaman, meski ada suara di dalam yang mengatakan ini bukan kamu. Karena setiap kali kamu bertindak dari identitas baru, meski hanya dalam keputusan kecil, kamu sedang memberikan bukti kepada sistem batinmu bahwa gambaran baru itu nyata, bahwa ada orang lain di dalam dirimu yang bisa memilih berbeda. Dan sistem itu, meski lambat, akan mulai menyesuaikan. Ini adalah bagian yang paling sering diabaikan oleh orang-orang yang ingin berubah. Dan pengabaian inilah yang sering membuat mereka menyerah terlalu cepat. Program yang tertanam selama bertahun-tahun tidak larut dalam semalam. Itu bukan kegagalan, itu biologi. Otakmu membutuhkan pengulangan untuk membentuk jalur baru. Sistem sarafmu membutuhkan waktu untuk merasa aman dengan frekuensi baru. Identitasmu membutuhkan bukti yang menumpuk perlahan sebelum ia benar-benar bergeser. Dan di tengah proses itu, akan ada momen di mana semuanya terasa tidak berubah, bahkan terasa mundur. Ini bukan tanda bahwa kamu gagal. Ini tanda bahwa sistem lama sedang melawan karena merasa terancam. Berhentilah sejenak. Tarik napas. Rasakan ini. Perlawanan adalah tanda bahwa perubahan sedang terjadi. Bukan tanda bahwa kamu harus berhenti. Bayangkan kamu berjalan menembus semak belukar untuk pertama kalinya. Setiap langkah terasa berat. Ranting-ranting menghalangi. Tidak ada jalan yang jelas. Tapi setiap kali kamu melewatinya, jejakmu menjadi sedikit lebih terbuka, dan kali berikutnya sedikit lebih mudah. Sampai akhirnya, setelah cukup banyak perjalanan, ada jalan yang terbuka dengan sendirinya. Itu cara otak bekerja. Setiap kali kamu memilih respon baru, pikiran baru, emosi baru, jejaknya menjadi sedikit lebih dalam. Sedikit lebih mudah diakses, sedikit lebih menjadi bagian dari siapa kamu. Yang kamu butuhkan bukan usaha yang lebih keras, yang kamu butuhkan adalah konsistensi yang tenang. Hadir setiap hari, memilih sedikit lebih sadar dari kemarin, memberi dirimu izin untuk berproses tanpa mengukur hasilnya setiap jam. Ada momen yang pasti akan datang jika kamu bertahan dalam proses ini. Momen di mana kamu menghadapi situasi yang biasanya memicumu, dan kamu tidak bereaksi dengan cara yang sama. Bukan karena kamu memaksanya, tapi karena sesuatu di dalam dirimu sudah berbeda. Momen di mana sebuah peluang datang dan alih-alih langsung merasa tidak layak atau mencari alasan untuk menghindarinya, kamu merasa netral, penasaran, bahkan siap. Momen di mana kamu menoleh ke belakang dan menyadari bahwa dalam beberapa bulan terakhir, hidupmu tidak lagi berputar di titik yang sama. Ada pergerakan, kecil mungkin, tapi nyata. Ini bukan keajaiban, ini hasil dari tanah yang mulai berubah. Dan ketika tanahnya berubah, apapun yang kamu tanam di sana mulai tumbuh dengan cara yang berbeda. Bukan karena benihnya berubah, tapi karena kamu akhirnya memberinya tempat yang siap untuk menerimanya. Berhentilah sejenak, tarik napas perlahan, rasakan kemungkinan yang ada di dalam kata-kata ini.
Karena inilah yang jarang dikatakan oleh siapapun. Kamu tidak perlu menjadi orang yang berbeda untuk memulai perubahan ini. Kamu hanya perlu mulai melihat dirimu dengan mata yang berbeda. Kamu tidak rusak. Kamu tidak terkutuk. Kamu tidak terlambat. Kamu hanya sedang menjalankan program yang sudah sangat lama tertanam dan belum pernah ada yang mengajarkan caramu untuk melihatnya dengan jelas. Tapi sekarang kamu sudah melihatnya. Sebelum video ini berakhir, aku ingin memberikan satu praktik konkret yang bisa kamu mulai hari ini. Bukan besok, bukan setelah kamu merasa siap. Sekarang, malam ini, sebelum kamu tidur, duduklah sejenak dalam ketenangan. Matikan ponselmu, tutup matamu, tarik napas perlahan 3 kali, lalu tanyakan kepada dirimu dengan sangat jujur, tanpa menghakimi, tanpa menyensor. Siapa aku ketika tidak ada yang melihat? Siapa aku ketika tidak sedang berusaha menjadi siapapun? Biarkan jawabannya muncul. Mungkin akan muncul kata-kata, mungkin gambar, mungkin perasaan. Apapun yang datang, catat. Tulis di tempat yang bisa kamu kembali lagi nanti. Lalu tanyakan satu pertanyaan lagi. Siapa yang ingin aku jadikan versi baruku? Bukan untuk dibuktikan kepada siapapun, tapi karena itu adalah versi yang paling jujur dari siapa aku sebenarnya. Rasakan jawabannya. Bukan pikirkan, rasakan. Di sana ada benih dari identitas baru. Dan setiap hari kamu kembali ke sana, setiap hari kamu memilih dari tempat itu, setiap hari kamu membiarkan dirimu menjadi sedikit lebih selaras dengan gambaran itu. Kamu sedang mengubah tanah tempat hidupmu tumbuh. Bukan dengan paksa, bukan dengan kekerasan terhadap dirimu sendiri, tapi dengan kesadaran yang tenang dan konsisten. Dan perlahan, sangat perlahan, tapi pasti, lingkaran itu akan mulai terbuka. Jika perjalanan ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada seseorang yang kamu sayangi, yang mungkin juga sedang merasa hidupnya berputar di tempat yang sama tanpa tahu kenapa. Dan tuliskan di kolom komentar, pola apa yang paling kamu kenali dari dirimu sendiri hari ini. Karena terkadang, menuliskan sesuatu adalah langkah pertama untuk mulai melepaskannya. Karena pada akhirnya, hidup tidak pernah membiarkan seseorang yang sungguh-sungguh berubah dari dalam, tetap berputar di tempat yang sama,